Selamat pagi Bapak Ibu semua. Good morning everyone. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, di belakang kita siapkan hanger untuk menggantung jaket Bapak Ibu supaya tidak ditaruh di bangku atau di kursi, karena saya percaya hari ini akan banyak sekali jemaat yang datang. Amin. So, yang mau taruh jaket, sweater, kita ada hanger di belakang dan ada gantungannya. Tenang, gak akan saya jual setelah ibadah. Jadi, dan juga gak akan dibungkus dijadiin kado. Alright, so I give you time 5 minutes to put your jacket on the hanger that we are already putting in the back. So after 5 minutes, we're gonna start our Christmas service. Who's excited for the Christmas? Yay! Yuk yang masih berdiri di depan, boleh masuk yuk ke dalam yuk. Karena kita mau segera memulai ibadah Natal kita pagi hari ini. Luar biasa. Semuanya sehat Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat ya. Sekarang boleh kita bangkit berdiri dan kasih selamat Natal dulu ke kiri kanan yuk. Minimal 30.000 orang ya. Kita keliling, kita mingle dulu sebentar sambil kita tunggu yang masih mau masuk. Iya, Merry Christmas. Semoga Natal tahun ini membawa banyak kebahagiaan. Jangan bengong Bapak Ibu, yuk salaman. Takutnya kesambet. Alright, sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan di hari Natal? Kasih tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Allah kita yang hebat. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Alright, let's start our Christmas service. Hey! Boleh tepuk tangannya di atas kepala Bapak Ibu yuk. Hari Natal gak boleh lemas. Kita sambut Raja yang penuh damai, penasehat ajaib kita semuanya, penyelamat kita. Hey! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Shakes the whole earth, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Everybody say, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go telling on the mountain that Jesus Christ. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus Christ is born. Hey! Semuanya katakan, who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Hey, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King of all kings. Go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus. Let's say, go telling on the mountain, over the hills and everywhere. Go telling on the mountain that Jesus. Semuanya tepuk tangan dulu di atas kepala kayak gini yuk. One. Come on. This is Christmas. Hey, who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory. Siapa? The King above all Woo! Come on. 1, 2,
who shakes the whole earth with only thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King of all, Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that. Katakan hai, siarkan di gunung. 1, 2, 3. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Masih mau loncat, masih mau memuji nama Tuhan? Ciulan, sikat ciulan. Hey, shalom semuanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia. Yes. Oh come, oh ye faithful. Oh come, ye faithful, Joyful and triumphant. Oh come, to Bethlehem. Come and behold him, born the King of Israel. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Oh come, let us adore him. Christ the Lord. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Mari dia, sembah dia. sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, ya Tuhanmu. Hai mari Berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. lihat siapa? Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji dia, sembah dan puji, sembah dan puji dia, ya Tuhanmu. Sembah dan Puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Tuhanmu. haleluya. Mari kita sembah dia lebih lagi. Pujikan dia, tepuk tangan bagi dia lebih lagi. Haleluya. Oh, yes Lord. Sama-sama. Hai mari Berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, lihat yang lahir,
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. sembah dan puji Dia, Tuhanmu, sembah dan puji Dia, ya Tuhanmu. Haleluya. Alright, sekarang kasih tos kiri kanannya dulu. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita masih ayo semangat, jangan ngantuk. Hey! Hey, yo. So this is Christmas, guys. Hey! Hey! Hey. Hey! Haleluya! Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema. Saya mau dengar Bapak Ibu aja yang nyanyi. Haleluya. Turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, Amin. dan bersoraklah serta Bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja, lahir Raja, lahir Raja mulia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Meriah untuk Tuhan kita. Well, hello everyone. Merry Christmas to all of you. Selamat pagi semuanya, selamat Natal. Well, if we never met, kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid, atau you can call me Sam.
And You already said it in 2 languages. okay, no, I mean introduce yourself. Okay. This is my beautiful wife, by the way. Saya istrinya Rosid, nama saya Nana. I'm Sam's wife. My name is Nana. Jadi kalau ada di antara Anda yang baru pertama kali hadir di sini, if you here for the first time, we are so glad that you spending your Christmas and you and your family spending the Christmas with us this morning. Kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, kami sangat senang sekali Anda bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga Anda di gereja ini pada hari ini. You want to say anything? Atau I'm here for translating. Saya kira saya di sini suruh translate, ternyata dia udah ngomong semuanya. Senang sekali Anda bisa menghabiskan Christmas dengan kita semua. Kalau Anda hari ini nggak kerja, kita mau ingatkan aja, Christmas itu arti Christmas sebetulnya, arti Natal sebetulnya itu untuk mengingat kebaikan Tuhan kita ya. Udah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati, untuk lahir di dunia jadi manusia dan mati untuk kita. Amen. Please translate. I forgot what you said. Oh, you I didn't pay attention. I'm sorry. My husband is very good at listening to me. So anyway, well, next we have the kids gonna be performing. Yes. Kita ada anak-anak yang akan memberikan. Yes. Mereka akan mempersembahkan sebuah pujian. So Yeah. kids, get ready. Kids, are you ready? Wow. There's so many of you and I cannot hear you. Kids, are you ready? Ready? Yes, yes. All the proud parents, give a hand to all these kids. Come on. Let's go. Let's go. It's okay. You say the front. See, there's a... Go, go. Uh-oh. Okay, I'll hold. Oh, you don't. Yeah. What happened, Chad? Aduh, kakak lupa ikut tadi. Oh iya, kamu kok ketinggalan? Iya. Aduh, maaf deh. Wah. Next year ya. Ryan. Next year, Ryan. So kita akan berdoa untuk anak-anak ini sebelum anak-anak ini akan masuk ke dalam ruangannya. We're gonna pray for them. So would you join me in prayer? Bolehkah Anda bergabung dengan saya untuk mendoakan anak-anak ini? Kita mau undang semua anak-anak untuk bisa bangkit, pergi ke depan. Kita mau doakan all the kids. We wanna invite all the kids to go in the front. We'll pray for you guys. Let's go. Bapa yang ada di surga, Father God, we thank you for each one of these children, these amazing children. We thank you, Lord, that you
We thank you that you love them. We thank you that you have an amazing plan for each and every one of them. We thank you, Lord, that your favor, your blessing, your goodness will be upon them and will follow them for the rest of their life. So we speak favor, we speak all the good things and perfect things that come from above. And Father God, we just ask you that they will continue to walk with you. They will continue to trust you as they grow up. And we pray, God, that they will have a big, giant-sized dream, not just for themselves, but for the kingdom of God. We surrender their future into your hands, and we thank you to all the parents. And we, as parents, we have the honor and we have the joy to walk alongside them. Kami sebagai orang tua, kami punya sukacita dan merasa karena ini adalah sebuah kehormatan di mana kami bisa berjalan bersama-sama dengan mereka, memperkenalkan mereka kepada Tuhan dan Bapa mereka di surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu di sini. Terima kasih atas kesetiaan mereka. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan investasi mereka ke dalam anak-anak ini setiap minggunya. Berkati mereka Tuhan yang melayani, dan berkati pelayanan mereka sehingga berbuah banyak Tuhan. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Go ahead kids. Alright everyone, cuma mau kasih tahu kalau if you need a device for translator, I think we have a few more in the back. Would you just raise your hand so that we can hand you that device? Someone maybe help me out. There's one there in the back. If you need the device, Joe, you have one? There's one there. Anybody else need the device for translator? Okay. Nobody is translating yet because we're gonna start with the message start. But we want to hand you out right now. So, Joe, do you need one? Okay. Nana sini Nana. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan Natal kepada kita semua. Sedikit tentang gereja kita. Kalau ini baru pertama kali Anda ada di sini, gereja kita setiap hari Minggunya mempunyai 2 kali ibadah. Jam 10 pagi itu bahasa Inggris. At 10 o'clock in the morning every Sunday we have the English service, and then the second service itu adalah bahasa Indonesia. So I just want to let you know that about our church. If you haven't have any community, or if you don't have any community, or if you are not part of the church, we actually like to invite you to be part of our church. Mungkin Anda bisa ngomongin bahasa Indonesianya. I don't know what he says. I thought you cannot translate. Undang yang orang-orang yang berbahasa Indonesia. Well. Kompak ya, tadi suaminya nggak dengerin, sekarang istrinya nggak dengerin. Jadi kalau misalnya Anda punya teman-teman, Anda bisa undang di kebaktian kita. Seperti banyak dari Anda yang tahu kalau kita punya 2 kebaktian kan. Yang jam 10 bahasa Inggris, yang jam 11 bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda punya teman-teman, Anda bisa undang untuk datang beribadah bersama kita. Kalau mereka belum bergereja loh ya. Kalau udah bergereja jangan dibawa ke sini. Iya, kalau ada teman-teman yang belum bergereja, belum punya gereja tetap, Anda bisa undang untuk datang ke sini. Tapi kalau mereka memang mau main-main aja nggak apa-apa. Kita welcome everyone. And also we want to say this, we know how sometimes kadang-kadang musim kehidupan itu berubah-berubah, ya kan? Jadi kami mengerti kalau ada beberapa dari Anda yang selama ini hari Minggu nggak bisa ke gereja. We don't want to stand here, kita nggak mau berdiri di sini menyinggung Anda atau membuat Anda merasa bersalah. But I just want to say, saya cuma mau bilang kalau hari ini kami bisa ketemu dengan Anda. Buat teman-teman yang udah lama nggak ke gereja dan hari ini Anda libur,
We are so happy to see you. Kami sangat senang sekali ketemu dengan Anda ya. So for those of you who don't get a chance to go to church every Sunday, we just want to say that we don't want to be critical. We understand the season of life. Sometimes you get busy with things, right? So the fact that you are here, I just want to say it is so glad to be able to spend Christmas with all of you. So again, Merry Christmas from all of us. We're gonna sing another song after that. We're gonna hear a message. Kita akan mendengar firman Tuhan setelah satu pujian ini. And then I'll be speaking in Indonesia, but there's gonna be people who are translating for you in your ears. So, and then after that, we're gonna sing "O Holy Night." Is that what it is? Okay, "O Holy Night." And then after that, at the end of the service, we can kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Setelah firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu "O Holy Night." Setelah itu, kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan. And that's it. Allow us to pray. I'll be speaking English. Can you translate? Yes. Let's pray together. Dear our Heavenly Father, Bapa kami di surga, we are thankful that we get to spend our time together here. kami bersyukur kami bisa menghabiskan waktu bersama pagi hari ini. Thank you for Christmas. Terima kasih buat Natal. Thank you for allowing us to be here, Terima kasih Engkau izinkan kami untuk ada di sini, to see our friends and family. untuk bertemu dengan teman-teman kami, keluarga kami. And we just pray, Lord, that we want to acknowledge for those of us who are away from our family. Dan kami juga mau mengingat beberapa dari kami yang jauh dari keluarga. And we also want to acknowledge those people who are maybe the first time this year celebrating Christmas without their loved one. Dan kami juga mau mengingat untuk orang-orang beberapa dari kami yang merayakan Christmas, Natal bersama orang-orang yang disayangi pertama kalinya di tempat ini. And we just pray, Lord, that this place and the friends and the community can be somehow part of their life. Dan kami berdoa semoga komunitas di tempat ini, orang-orang teman-teman di tempat ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang tersebut. Even though we know that we cannot replace them, Walaupun kami tahu kami nggak bisa menjadi pengganti dari keluarga, but we just want to say and we just want to tell them that we are here for them. tetapi kami mau berkata bahwa kami ada di sini untuk mereka. Thank you, Lord, and just bless our service today. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Thank you for all the people who are serving today. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah melayani pada pagi hari ini. And we give you praise and honor and worship. Kami berikan semua pujian penyembahan untuk-Mu saja. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak lahir untuk
terang diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun saya mau undang semua bangkit berdiri. Oh, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita semua menyembah Tuhan kita. Ucapkan syukur buat Tuhan. Oh, Kau lahir ke dunia, tebus dosa kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus for everything. There's no one else like you, no one else like you, Jesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, oh Yesusku, kebesaran-Mu. Kaulah lambang pemerintahan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia.
kemuliaan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk Natal, Tuhan. Engkau meninggalkan tahtamu di surga untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur sekarang kami tidak perlu lagi menebak-nebak Tuhan itu seperti apa. Karena Engkau telah turun supaya kami bisa mengenal Engkau. Supaya kami bisa punya hubungan dengan Engkau. Dan kami mengucap syukur akan semua itu. Terima kasih untuk Natal. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami yang Tuhan sudah tempatkan. Kami bersyukur. Dan dalam beberapa menit ke depan Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Engkau mempunyai pesan pada hari Natal ini. Kami buka hati kami, berbicaralah kepada kami semua pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Anda dipersilakan duduk, you may be seated. On the mountain, in the valley, in the crowded streets, or the empty desert, in our hope and in our waiting, we are never alone. God is with us. Sepanjang sejarah manusia mencoba menjawab pertanyaan ini. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, Dia itu seperti apa sih? Ada sebuah artikel dari media yang ada di Ottawa, Kanada. Dan di dalam artikel ini ada kayak forum beberapa pendapat dari para ahli agama. Pertanyaannya adalah ini. Is one ever really capable of knowing God? Bisa gak sih seseorang itu untuk mengenal Allah itu seperti apa? Saya akan bacakan beberapa pendapat dari pemuka-pemuka agama yang ada di artikel ini. Menurut seseorang yang bernama Abdul Rashid,
Dia adalah anggota dari komunitas Muslim di Ottawa, Kanada. Dia berkata bahwa Allah itu berbeda dari segala sesuatu yang ada. Dia terlalu jauh, dia terlalu di atas sana untuk bisa dimengerti. Dan kita nggak bisa untuk mengenal Allah karena sekali lagi dia terlalu besar. Ada seseorang yang bernama Balpreet Singh. Dia ini adalah eksekutif direktur dari organisasi agama Sikh. Anda tahu agama Sikh mungkin salah satu cabang dari agama Hindu, S-I-K-H. Dia bilang, tujuan dari kami sebagai penganut agama Sikh adalah untuk bermeditasi. Dan di dalam meditasilah kita akan mendapatkan pencerahan tentang Tuhan. Dan roh kita ketika kita bermeditasi, kita pingin supaya roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Menurut kitab Sikh dari Sri Guru Granth Sahib, dikatakan untuk mengalami Tuhan, kita nggak bisa hanya membicarakannya saja, tapi kita juga harus belajar untuk melihat Tuhan. Ternyata kita untuk melihat Tuhan itu menurut mereka bisa dilatih. Menurut seorang imam yang bernama Ray Inan Panchelo, dia adalah seorang imam dan pemimpin dari Red Maple Sangha, komunitas Buddha yang ada di Ontario Timur, Kanada. Dia bilang, kita memerlukan hikmat untuk bisa mengenal Tuhan. Dan hikmat itu kita bisa dapatkan dengan merenungkan satu pertanyaan ini. Apa ya sumber segala penderitaan yang terjadi di dunia ini? Menurut seseorang yang bernama Radhika Sekar, dia adalah profesor yang mengajar tentang Hinduisme. Dan dia juga seorang penganut Hindu. Dia berkata, untuk mengenal Tuhan, kita harus meditasi dan kita harus fokus. Dan waktu kita meditasi, fokus kita dengan satu pertanyaan ini. Who am I? Siapakah aku? Menurut seseorang yang bernama Kevin Smith, dia adalah seorang penganut humanis, dia juga seorang ateis. Dia berkata nggak mungkin kita bisa mengenal Allah. Karena Allah itu nggak ada, makanya nggak bisa dikenal. Sekali lagi, sepanjang sejarah manusia, kita mencoba untuk mencari jawaban, jika Allah itu ada, jika Tuhan itu ada, dia itu seperti apa ya? Makanya manusia, saudara, kita selalu mencari hal-hal yang kita bisa sembah. Ada artikel yang cukup menarik. Artikel ini berjudul 15 hal yang teraneh yang disembah oleh orang. 15 strangest things that people worship. Saya akan kasih Anda beberapa contohnya aja. Di kota Chotila, India, ada sebuah sepeda motor yang ditaruh di dalam gelas kaca. Dan itu disembah oleh orang-orang yang ada di kota itu. Latar belakangnya katanya motor ini adalah bagian dari kecelakaan di tahun 1988. Ya ada berbagai cerita saudara. Dan hari ini motor itu disembah. Berikutnya ada dewa Yunani yang bernama Dionysus. Dionysus kalau versi kita kalau ada Anda orang Chinese atau Anda hobinya nonton film kungfu. Ini adalah dewa maboknya mereka, saudara. Ya, dewa mabok versi orang Yunani, Dionysus. He is the god of wine, chaos, and intoxication. Mereka percaya bahwa dewa ini lahir sebagai pria, tapi dia dibesarkan sebagai seorang wanita. Dan akhirnya dia menjadi Tuhan yang bisexual. Dan dewa ini dipercaya mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ada kepercayaan penganut agama yang bernama Pikpuk, P-I-K-P-U-K. Penganut agama ini percaya bahwa Tuhan itu berasal dari microchip yang ada di komputer yang dibuat oleh alien, saudara. Mereka percaya kalau kita transfer our conscience, kalau kita transfer hati nurani kita, kalau kita bisa transfer hati nurani kita ke dalam komputer chip itu,
maka kita akan bisa hidup selamanya. Kalau itu belum cukup aneh, ada perempuan yang namanya Frolova Fontia. Perempuan ini mengaku bahwa Tuhan datang kepada dia dan berkata bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin, saudara, ini adalah reinkarnasi dari Rasul Paulus. Jadi mereka mempunyai rumah ibadah di mana mereka menyembah foto dari Vladimir Putin. Yang terakhir, maaf kalau saya agak vulgar, tapi ini realita, ini ada penganut agamanya. Di Montreal, Kanada, ada pahatan benda yang berbentuk alat kelamin pria, penis, saudara. Tuhan ini namanya Priapus. Dia adalah Tuhan atau dewa kesuburan yang disembah oleh orang-orang. Diturunin deh gambarnya, jangan lama-lama, saudara. Mungkin sebagai manusia, we just cannot help it. Benar gak sih? Kita sebagai manusia memang diciptakan untuk menyembah sesuatu. Jadi kita akan melakukan apapun caranya untuk mencari sesuatu yang kita bisa sembah. Ada satu kutipan dari seorang yang bernama Saint Augustine. Dia menyimpulkan semua yang baru kita bicarakan itu dengan satu kalimat. Dia bilang gini, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Engkau telah menciptakan kami manusia untukmu, Tuhan. Dan jiwa kami gak akan bisa merasa tenang, damai, dan tentram sampai kami menemukanmu, Tuhan. Sekali lagi, selama kita belum menemukan Tuhan, maka jiwa kita mungkin seperti signal handphone yang terus mencari-cari, saudara. Dan kita berbuat segala sesuatu untuk supaya kita sembah. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar beberapa pendapat dari berbagai macam penganut agama dan sudut pandang. Hari ini, di hari Natal ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan membaca apa yang ditulis oleh seseorang yang menghabiskan 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Orang ini adalah salah satu pengikut Yesus yang terdekat, yang namanya Yohanes, saudara. Jadi Yohanes ini ada di barisan depan dan dia melihat segala sesuatu yang Yesus lakukan. Mukjizat yang dilakukan Yesus, ajaran yang dilakukan Yesus, Yohanes ini ada di sana, saudara. Dia melihat segala sesuatu dan ajaran dan mendengar segala ajaran yang Yesus ajarkan. Waktu Yesus melihat semuanya itu, dia mengambil kesimpulan, waktu Yohanes melihat semuanya itu, dia mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian, Yesus ditangkap, Yesus disalib, Yesus dibunuh. Yohanes mikir, masa iya Tuhan bisa ditangkap dan dibunuh? Kalau gitu Yesus bukan Tuhan deh. Terus 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, Yohanes balik lagi, oh iya ternyata Yesus Tuhan. Saudara. Karena dia bangkit dari kematian setelah 3 hari. Dan ada begitu banyak saksi mata dari kebangkitan Yesus dari kematian ini. Saudara, waktu Yesus bangkit dari kematian ada begitu banyak saksi mata yang ada pada saat itu. Tapi Yohanes ini adalah satu-satunya murid Yesus dari ke-12 murid terdekat Yesus yang hidup sampai pada hari tua. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya dan semua saksi mata ini menyebarkan berita kemana-mana bahwa Yesus bangkit dari kematian, Yesus bangkit dari kematian. Sehingga ada orang-orang yang gak suka dan para penyebar berita itu ditangkap dan dianiaya dan dibunuh. Nah, Yohanes, saudara, yang mungkin karena kemurahan Tuhan dia bisa hidup walaupun dia sering dianiaya, dia sering ditangkap. Dan pada akhirnya karena dia gak bisa diem, dia terus memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Ada seorang kaisar Romawi yang bernama Domitianus. Domitian namanya. Dia memerintahkan supaya Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Dan di masa tuanya, Yohanes mencoba untuk menyimpulkan perjalanan dia bersama dengan Yesus.
Dan semua mukjizat yang Yohanes sudah lihat, kebangkitan Yesus dari kematian. Dan ketika Yohanes menceritakan cerita Natal sama Anda dan saya, ini yang dia bilang. Firman itu di dalam Injil Yohanes, by the way, dia mencatat ini. Dia bilang gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. The word become flesh and dwell among us. Firman itu, yang bahasa Yunaninya firman adalah logos. Apa sih firman, apa sih logos? Itu adalah seluruh pesan Tuhan untuk umat manusia. Sabda Tuhan untuk umat manusia. Firman itu, logos itu, sabda Tuhan itu. Sekarang menjadi manusia, ada dagingnya, ada tubuhnya, saudara. Dan dia datang, tinggal di antara kita. And he dwell among us. Kata tinggal di antara kita itu seperti orang bikin tenda dan dia camping di tengah-tengah kita. Artinya Yesus itu tinggal di antara kita. Sekali lagi saudara, seluruh pesan Tuhan untuk manusia sekarang telah menjadi Yesus. Telah ada tubuhnya, ada dagingnya. Dan semua hal yang Tuhan ingin komunikasikan kepada manusia ada di dalam Yesus. Dan dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bilang kita sudah melihat kemuliaannya. Kita ini bukan Anda dan saya, tapi kita adalah murid-murid Yesus. Petrus, Yohanes, Matius, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kemuliaan Tuhan ada di dalam Yesus. Sekali lagi kesimpulan Yohanes, bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini. Tuhan mengambil rupa sebagai manusia. Dan Tuhan itu ada di dalam Yesus. Pertanyaannya hari ini, bagaimana kalau ternyata kesaksian Yohanes itu betul, saudara? Seringkali ketika Anda mendengar cerita ini, Anda berpikir bahwa cerita ini berasal dari sebuah buku, sebuah kitab suci. Ya kan saudara? Hari ini saya nggak mau Anda berpikir seperti itu. Hari ini saya ingin Anda berpikir bahwa yang membawa kita kesaksian tentang ini adalah seorang yang mengikuti Yesus selama 3,5 tahun dan melihat segala sesuatu yang terjadi. Saudara. Ini adalah saksi mata yang menceritakan semua kejadian ini kepada Anda dan saya. Mereka melihat Yesus disalib dan mati lalu bangkit dari kematian. Dan seringkali waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, waktu Yesus mengatakan sesuatu, seringkali murid-muridnya pada saat itu belum ngerti, belum saudara, belum connect. Sampai akhirnya Yesus bangkit dari kematian, mereka merenungkan semua perkataan Yesus, baru mereka bisa mengerti. Salah satu contohnya, waktu Yesus bilang bahwa aku akan mati selama 3 hari dan aku akan bangkit kembali. Mereka nggak tahu apa maksudnya. Sampai setelah kejadian penyalipan dan kebangkitan Yesus, barulah mereka saudara. Nah hari ini sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk melihat satu buah percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dan saya yakin pada saat itu Yesus mengatakan ini, murid-muridnya nggak ngerti apa yang Yesus maksud. Saudara. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, baru mereka mengerti. And by the way, ada banyak orang yang mencoba untuk berargumentasi, mereka mencoba untuk membawa argumentasi ini. Mereka bilang gini, coba tolong tunjukkan di mana di dalam Alkitab Yesus dengan terang-terangan bilang bahwa akulah Tuhan. Coba tunjukin sama saya di Alkitab, di mana Yesus berkata akulah Tuhan dengan secara terang-terangan. Buktikan kepada saya. Ada banyak argumentasi seperti itu. Nah hari ini kita akan lihat cerita ini saudara.
Saya akan kasih konteksnya kepada Anda. Pada saat itu Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa aku akan meninggalkan kalian. Dan murid-muridnya tentu aja takut. Kenapa? Karena selama perjalanan Yesus mendapatkan banyak pengikut. Tapi dia juga mempunyai banyak musuh, banyak orang yang gak suka sama Yesus. Jadi artinya saudara, kalau sampai Yesus meninggalkan murid-muridnya ini akan ditangkap dan akan dibunuh bahkan. Ya kan? Alasan kenapa Yesus nggak ditangkap dan dibunuh karena karena Yesus banyak pengikutnya. Tapi kalau Yesus pergi, maka murid-muridnya ini nggak akan ada yang melindungi mereka. Makanya Yesus dalam percakapan ini bilang sama murid-muridnya, dia bilang gini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Anda bantu saya yang di highlight itu 1, 2, 3. Yesus bilang gini, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, percaya juga kepadaku, saudara. Saya mau kasih tahu Anda, kalau Anda pergi ke gereja, terus ada orang yang berbicara di atas sini bilang bahwa percayalah kepada Tuhan, percaya juga kepadaku, Anda beresin barang Anda lari keluar cepat-cepat, saudara. Kenapa, saudara? Karena di sini Yesus baru membuat pernyataan bahwa kamu percaya sama Tuhan, tapi percaya juga kepadaku. Dia baru buat pernyataan bahwa aku dan Tuhan itu sama. Terus Yesus bilang gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Anda aja yang baca bingung. Ya kan? Murid-muridnya waktu itu mungkin mikir Yesus ini lagi ngomongin apa? Ya kan? Yesus bilang aku akan pergi, aku akan kembali. Lalu waktu aku kembali aku akan membawa kamu. Apa maksudnya? Terus Yesus bilang gini, kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu. Jesus, we don't even know what are you talking about. Right? How do we know the way? Kita aja nggak tahu Yesus lagi ngomongin apa. Bagaimana kita bisa tahu jalan yang Yesus maksud? Dan mungkin pada saat itu ketika murid-muridnya bingung, ada seseorang dari ke-12 murid Yesus yang namanya Thomas, dia mewakili teman-temannya. Dia bilang gini sama Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Yesus, kami nggak ngerti yang kamu ngomongin itu apa. Kita nggak tahu apa yang Yesus maksud dengan engkau akan pergi, engkau akan kembali, kamu tahu jalannya dan segala macam, saudara. Lalu Yesus buat pernyataan yang Anda mungkin sering dengar orang Kristen mengutipnya. Dia bilang gini, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. No one comes to the Father. Nggak ada orang yang bisa datang kepada Tuhan kecuali melalui aku. Yesus bilang, akulah jalan untuk kalian semua bisa mengenal kepada Bapakku, kepada Tuhan. Berarti Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau aku ini jalan dan kalian murid-muridku kenal sama aku, artinya kamu tahu jalannya. Karena kamu kenal sama aku, karena aku adalah jalan itu. Lalu dia bilang, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kecuali melewati aku, melalui aku. Nah, disinilah di mana Anda dan saya agak keberatan. Karena Yesus membuat sebuah klaim yang begitu eksklusif. Jesus made a very exclusive claim. I am the only way. Akulah jalan satu-satunya menuju Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Ya kan? Kita kan mikirnya gini, kok Yesus itu eksklusif banget sih? Memang haruskah dia satu-satunya jalan? Kenapa sih enggak semua agama itu sama? Kenapa sih enggak semua agama kan mengajarkan kebaikan? Ya kan? Kenapa sih enggak seperti pepatah ada banyak jalan menuju Roma? Kenapa Yesus membuat sebuah klaim yang seperti itu? Why? Klaimnya itu eksklusif banget.
Bapak Ibu, saya cuma mau bilang gini, kalau Anda merasa tersinggung atau Anda merasa nggak nyaman dengan klaimnya Yesus, saya cuma mau bilang gini, it's okay, nggak apa-apa saudara. Karena inilah isu utamanya. Persoalan utamanya adalah pernyataannya Yesus itu benar atau enggak. Klaimnya Yesus itu betul atau enggak saudara. Dan kalau Anda selidiki, Anda teliti, Anda pelajari, Anda berdoa, dan Anda mencari tahu tentang apakah Yesus bangkit dari kematian atau enggak. Dan setelah Anda melakukan semuanya itu, Anda akhirnya berkata, saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya merasa lebih puas kalau Anda melalui jalur itu, saudara. If you investigate the resurrection of Jesus and you come to the conclusion, I don't believe that Jesus is God, then I am more content. Tapi kalau alasan Anda enggak mau ikut Yesus karena gini, males lah gue ikut Yesus. Itu teman-teman kerja gue orang Kristen semua. Ya kan ke gereja semua, tapi di tempat kerja males. Atau males gue ikut Yesus, dulu gue bisnis sama orang Kristen, terus duit gue dibawa lari. Ya kan? Itu alasan kenapa gue gak mau jadi orang Kristen, saudara. Kalau itu alasannya, saya nggak puas, saudara. Ya kan? Karena manusia atau pengikut dari sebuah agama, sebuah ajaran, saudara, itu bisa berlaku yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi, kalau Anda mempelajari dan akhirnya Anda berkesimpulan Yesus adalah Tuhan atau Yesus bukan Tuhan, then I guess I am more content. Saya lebih puas dengan jawaban itu. Seseorang yang bernama C.S. Lewis, dia bilang gini, Yesus cuma punya dua kemungkinan. Either he's a lunatic, he's crazy atau dia orang gila, or he's telling the truth. Atau dia menyatakan kebenaran. There's no middle ground. Makanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda baca Alkitab Anda di zamannya Yesus, cuma ada dua kelompok, saudara. Antara mereka menyembah Yesus, atau mereka meninggalkan atau membenci Yesus, memusuhi Yesus. Ya kan? Kalau di zaman sekarang, kita punya lebih dari dua kelompok. Ya kan? Ada yang percaya sama Yesus, ya percaya. Tapi hidupnya seperti orang gak percaya, saudara. Ya kan? Kalau ditanya kamu agama Kristen, iya agama Kristen. Tapi gaya hidupnya gak kelihatan sebagai pengikut Yesus. Ya kan? Kalau zaman dulu gak ada, saudara. Cuma dua kubu. Antara kita menyembah Yesus karena dia menyatakan kebenaran dia adalah Tuhan. Atau kita mengatakan bahwa dia itu orang gila atau dia itu orang sesat. Nah ayat ke-7 kalian gini. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus bilang gini, kalau kamu kenal sama aku berarti kamu kenal sama Tuhan. Sekarang kamu sudah melihat Tuhan karena kamu sudah melihat aku, Yesus bilang sama murid-muridnya. Dan mungkin ada salah satu dari muridnya Yesus yang namanya Filipus, mungkin dia makin lama makin bingung. Jadi Filipus ini mikir, daripada muter-muter, udahlah langsung to the point aja. Filipus tanya sama Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Kalau Yesus engkau tunjukkan aja Tuhan sama kami, udahlah cukuplah yang lain-lain aku gak akan mikirin. Mana sih Tuhan, mana sih Bapa? Lalu kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapa kepada kami? Sudah sekian lama Filipus, kamu ikut aku, kata Yesus. Tapi sekarang kamu masih tanya, tunjukkanlah Tuhan kepadaku. Bagaimana kamu nggak mengenal Tuhan? Karena padahal kamu sudah melihat aku. Anda bisa melihat klaim-klaim atau pernyataan dari Yesus. Yesus bilang ini, tidak percayakah engkau, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus bilang gini, kalau kamu ingin tahu Tuhan itu seperti apa, lihatlah aku. Kalau kamu ingin tahu Tuhan itu
berbicara apa aja sih? Perhatikanlah apa yang aku ucapkan, kata Yesus. Kalau kamu pingin dengar Tuhan itu seperti apa, dengerin aku, kata Yesus. Kalau kamu pingin tahu, kira-kira Tuhan itu seperti apa ya, perhatikanlah saja aku, Yesus bilang. Kalau kamu pingin tahu, apa sih tujuan Tuhan memberikan kita waktu, memberikan kita hidup, memberikan kita uang, memberikan kita keluarga, memberikan kita segala-galanya. Dengarkan apa yang aku ajarkan tentang hal-hal itu. Ayat terakhir, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Yesus bilang gini, saudara. Aku dan Bapa, aku dan Tuhan itu satu. Dia di dalam aku di dalam dia. Disinilah kita tanda kutip, saudara, nggak berkutik. Antara kita percaya apa yang Yesus katakan, atau kita bilang, Yesus nih klaim-klaimnya gila juga nih. Tapi saya mau bilang gini, saudara. Berita baiknya hari ini, di hari Natal ini. Anda dan saya sudah nggak perlu lagi menebak-nebak Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan sudah mengirim Yesus dan salah satu tujuan dari Yesus adalah untuk mengkomunikasikan dan mendemonstrasikan Tuhan itu seperti apa. Jesus came to communicate and to demonstrate what God is like. Jadi ternyata mungkin buat kita untuk mengenal Allah. Kalau kita pingin kenal atau kita pingin tahu Allah itu seperti apa, kita tinggal lihat Yesus. Karena Yesus datang untuk mengkomunikasikan dan mendemonstrasikan Tuhan itu seperti apa, saudara. Tuhan gak mau Anda menebak-nebak dia itu seperti apa. Ya kan? Tuhan gak mau ditebak-tebak, saudara. Tuhan gak mau menyembunyikan dirinya dari Anda. Tuhan mau supaya Anda kenal dia. Dia mau dikenal, saudara. Saya tutup dengan cerita ini. Bulan Mei tahun 2023. Bulan Mei tahun ini, saudara. Ada cerita di mana sebuah pesawat yang ditumpangi 7 penumpang, 3 orang dewasa dan 4 orang anak, itu jatuh di hutan, di salah satu hutan di Kolombia, Amerika Selatan. Setelah jatuh, ceritanya 3 orang dewasa yang ada di dalam pesawat itu meninggal. Yang 4 selamat. Tapi 4 orang ini adalah anak-anak. Umur 13 tahun, umur 9, umur 4 tahun, dan umur 11 bulan. Setelah pesawat ini jatuh, saudara, tim penyelamat yang dikerahkan untuk mencari pesawat ini, yang jatuh ini, itu baru bisa menemukan pesawat ini sekitar 15 hari setelah kejatuhan pesawat ini, sekitar 2 mingguan. Tapi waktu mereka datang ke tempat ini, mereka nggak menemukan anak-anak itu. Jadi mereka cuma menemukan 3 orang dewasa yang meninggal. Jadi mereka tahu kesimpulan mereka, karena setiap pesawat yang terbang kan harus ada laporan, saudara, berapa penumpangnya dan sebagainya. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa 4 orang anak ini masih hidup. Lalu mereka mengerahkan semua tim penyelamat, the rescue team, untuk mencari 4 orang anak ini. Bahkan Menteri Pertahanan Kolombia memberikan nama untuk misi ini adalah Operation Miracle, operasi pencarian mukjizat. Karena mereka tahu betapa sulitnya untuk mencari orang di dalam hutan yang begitu besar. Mereka bilang ini bukannya seperti cari jarum di dalam jerami, saudara. Bukan seperti itu. Kenapa? Kalau jarum di dalam jerami, jarumnya nggak bergerak, nggak kemana-mana. Mereka berkata bahwa ini seperti cari kutu di karpet yang luas. Karena mereka terus bergerak. Keempat anak ini terus bergerak, mereka juga ingin menyelamatkan diri. Ada hal yang begitu menarik yang dilakukan oleh salah satu tim pencarian ini. Suatu ketika, mereka naik helikopter dan dari atas hutan yang luas itu, mereka bawa speaker besar
diturunin speaker itu, saudara. Jadi ngegantung di helikopter. Anda tak mau tahu apa yang dimainkan dari speaker itu. Suara dari oma mereka, from their grandmother, the voice. And that voice is saying, stop moving around, we are looking for you. Jangan bergerak kemana-mana, kami sedang mencari kalian. Akhirnya singkat cerita, 40 hari kemudian setelah kejatuhan pesawat, keempat anak ini ditemukan dan akhirnya selamat semua, saudara. Ini ada gambarnya ini. Anak-anak dengan tim rescue. Kalau Anda bisa melihat sampai mukanya kurus begitu. Hari Natal ini, Tuhan mau katakan sama kita, kamu gak perlu lagi mencari-cari aku ke sana ke sini. Aku bukan Tuhan yang sengaja menyembunyikan diriku dari kalian. Aku bukan Tuhan yang sengaja bersembunyi supaya aku susah ditemukan. Hari Natal ini Tuhan cuma mau bilang, aku yang akan datang mencari kamu. Aku yang akan datang ke dunia ini untuk mencari kamu. Di dunia di mana orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi Tuhan, tahukah Anda bahwa Kaisar Julius Caesar, itu mengklaim bahwa dirinya Tuhan? Tahukah Anda Raja Mesir, Raja Firaun, itu orang-orang Mesir ingin mencoba menjadikan dia Tuhan, saudara. Di saat orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi Tuhan, di saat orang berlomba-lomba untuk naik ke atas ingin menjadi Tuhan, Tuhan turun merendahkan dirinya dan mengambil rupa sama seperti kita manusia. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan udah gak mau lagi ditebak-tebak. Karena Tuhan pingin dikenal. Karena Tuhan pingin supaya Anda mengenal Dia. Karena Tuhan pingin supaya Anda bisa mengenal suara Dia seperti anak-anak mengenali suara omanya. Tuhan gak puas untuk cuma mengirimkan kita sebuah buku atau sebuah informasi, sebuah tulisan-tulisan. Tapi Dia mengirimkan dirinya sendiri supaya sekali lagi Anda dan saya bisa mengenal Dia sedikit, sedekat dan seintim mungkin, saudara. Karena Tuhan gak puas. Karena Tuhan gak puas Anda mengenal Dia dari jauh. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang cuma untuk dipelajari, saudara. Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan orang sakit. Yesus datang bukan hanya untuk menjadikan Anda dan saya menjadi orang yang lebih baik. Bukan. Tapi Yesus datang untuk kasih tahu sama kita. Tuhan itu seperti ini. Dan Anda dan saya, we can have a relationship with Him. Kita bisa punya hubungan dengan Dia. Jadi hari ini kita menemukan dan kita menyimpulkan bahwa ternyata keinginan hati manusia untuk mengenal Tuhan sekarang sudah bisa dipenuhi. Kita sekarang udah bisa tahu Tuhan itu seperti apa dengan cara kita mengenal Yesus. Jesus is the flesh and blood expression of God. Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang mempunyai tubuh dan darah dan daging, saudara. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, Colossians 2, verse 9. Tolong ditampilkan, ada gak di depan? Kolose 2 ayat 9 dikatakan gini, ingatlah bahwa Yesus sendiri adalah Allah sepenuhnya, bahkan ketika Dia hidup di dunia ini dengan tubuh manusia biasa. Bahasa Inggrisnya, for in Christ live all the fullness of God in a human body. Tuhan secara keseluruhan hidup di dalam Kristus. Waktu Kristus mengambil rupa sebagai manusia, Tuhan hidup di dalam Kristus.
Kristus. Boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Maaf kalau ada salah komunikasi tadi, persembahan seharusnya di akhir, tapi kalau sudah dijalankan, nggak apa-apa. Saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Oh Holy Night. Boleh saya minta Bapak Ibu semua angkat handphonenya dan nyalakan flashlight dari handphone. Dan saya mau minta tolong Bapak yang untuk matikan semua lampu. Yes. Iya. Sambil diangkat handphonenya Bapak Ibu. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. A night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Kita nyanyikan lagi dari awal. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, or heed the angel voice. He says, on night divine, oh night when Christ was born.
Oh, heed the angel voice, on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night divine. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, in your name above Above name, you are worthy of our praise. My heart will sing, My heart will sing how great is our God. in your name above all names. In your Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. All we sing, how great, and all we sing, how great. All we sing, all we sing, how great is our God. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Let's all receive blessings from the Lord. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Church, may the Lord bless you and keep you. The Lord shines His face upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of Jesus, all of God's people say, umat Tuhan katakan amin. Merry Christmas.